Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa redaksi Aceh TV kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi aktual dan merakyat dari Tanah Rencong. Untuk edisi lembaran kerja hari ini Senin 8 Februari 2021 bersama saya Jufri Rizal, inilah laporan selengkapnya. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar bersama DPRA Dapil 1 mengadakan pertemuan membahas konsep pembangunan Kota Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar di Jul Bungalow Restoran Pantai Lampu, Kecamatan Ruknga, Aceh Besar, Senin pagi tadi. Dalam pertemuan tersebut direkomendasikan 11 usulan monumental untuk percepatan pembangunan Aceh Besar. Dalam pertemuan ini, anggota DPRA Dapil 1 bersama DPRK Aceh Besar sepakat untuk merapatkan barisan guna memacu pembangunan di 3 daerah tersebut, khususnya Kabupaten Aceh Besar. Dalam forum bersama ini mengemuka berbagai persoalan terkait kondisi pembangunan di Aceh Besar yang perlu segera dipikirkan secara bersama. Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali SPD MSI mengajak seluruh anggota Dewan asal Aceh Besar dari berbagai partai politik agar bersatu memikirkan kondisi daerah ini, karena jika seluruh anggota Dewan kompak, diyakini berbagai persoalan pembangunan akan mudah diatasi. Iskandar Ali yang juga sekretaris DPD PAN ini mengemukakan, seperti halnya jembatan Panca dan Rumah Sakit Umum Aceh Besar di Indrapuri harus dipikirkan secara bersama bagaimana untuk pembangunan kedua fasilitas publik tersebut. Menurut Iskandar Ali, jika sepakat antara DPRK Aceh Besar dan DPRA Dapil 1, kedua pembangunan fasilitas itu dengan mudah bisa segera terwujud. Pertemuan hari ini adalah bentuk kepedulian DPRK Aceh Besar ya. Ini kesemuanya ini sudah kita ramu dalam Badan Musyawarah DPR. DPRK sudah bersepakat kita akan melakukan pertemuan triwulan sekali dengan anggota DPRA untuk menyamakan frekuensi. Karena kalau membangun Aceh Besar itu tidak mungkin dibangun oleh satu pihak. Karena problematika Aceh Besar ini besar, wilayahnya luas dengan infrastruktur yang masih sangat terbatas. Kemudian ide-ide kawan-kawan yang tergabung dalam BAMUS bagaimana beban dan tanggung jawab ini kita share kepada pihak-pihak yang terkait. Mungkin dalam tahap awal kita duduk bersama dengan DPRA, karena kan beberapa persoalan anggaran ini diatur dengan kewenangan. Ada kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi, dan ada kewenangan daerah. Nah, kita perlu memberitahukan bahwa ini loh persoalan yang di Aceh Besar, ini kewenangan provinsi, hingga kita tidak tumpang tindih dalam membangun. Itu yang pertama. Yang kedua, postur APBK Aceh Besar ini itu defisitnya hampir 99 miliar. Ini sangat besar. Jadi membutuhkan skema pembiayaan dalam bentuk lain. Jadi DPRK bersama DPRA tadi itu sudah bersepakat untuk mengambil beberapa yang prioritas, yang kira-kira jumlahnya besar yang tidak mungkin ditangani dengan APBK. Sementara itu, Bupati Aceh Besar Muardi Ali mengatakan Aceh Besar memiliki wilayah area yang luas, terdiri dari 604 kampung dari 23 kecamatan. Oleh sebab itu harus bersama-sama membangun Aceh Besar, seperti membenahi air bersih yang sering menjadi kendala bendungan karet di Kurung Aceh yang menjadi tanggung jawab pihak Balai Sungai Wilayah Sungai Sumatera I dan sektor lainnya. Pemkab Aceh Besar juga memiliki program-program unggulan lainnya yang butuh dukungan dari semua pihak. Kami apresiasi ya kegiatan ini, dan ini tentu sangat bermanfaat untuk pembangunan yang ada di Aceh Besar. Seperti mana kita ketahui bahwa Aceh Besar dengan luas wilayahnya, dengan jumlah penduduknya, tentu sangat membutuhkan kerjasama, apalagi dengan jumlah APBK kita yang sangat sedikit, jumlah desa yang sangat banyak. Ini adalah sangat dibutuhkan pembangunan dari berbagai level. Artinya ada pembangunan dengan skemanya tadi adalah anggaran APBA dan juga APBN. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Saini Awahab mengatakan
laporan masyarakat maraknya peredaran narkoba ini harus bersama-sama diberantas untuk menyelamatkan generasi muda Aceh Besar. Di samping itu, maraknya perusakan lingkungan seperti illegal logging yang menyebabkan bencana alam juga menjadi persoalan yang harus dipikirkan jalan keluarnya secara bersama. Sedangkan Ketua Komisi 4 DPRA dari Partai Aceh Saifuddin Yahya SE mengatakan mereka di DPRA berkomitmen membangun jalan Cot Iri, Limpo, dan pembangunan saluran irigasi sepanjang 5 km dari kebutuhan 15 km. Karena selama ini petani kesulitan memperoleh air dan untuk mengaliri sawah, petani mengandalkan tada hujan. Sementara itu, Teguh Irwan Johan mengaku sebagai putra daerah Aceh Besar, ia memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan Aceh Besar. Sebagai bentuk komitmennya, Irwan Johan mengaku setiap tahun telah mengusulkan dana aspirasi untuk daerah tersebut. Pertemuan ini dihadiri anggota DPRA Dapil 1, yakni Hati Ibrahim STMM, Muklis Zulkifli ST, Saifuddin Yahya SE, Dr. Handes Haji Abdurrahman Ahmad, Ansari Muhammad SPT MSI, Tengku Haji Irawan Abdullah, Teguh Irwan Johan, Tezar Azwar, Darwati Agani, dan Azhar MJ Romen. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.